Selamat sore teman-teman mahasiswa. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah etika bisnis, di mana ini adalah pertemuan kedua kita. Dan minggu lalu kita juga sudah istilahnya membahas mengenai etika bisnis secara umum seperti apa, dan juga RPS. Dan tidak lupa juga saya sudah memberikan teman-teman tugas pertama. Tugas pertama di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai tugas. Yang pertama, catatan saya sangat mengapresiasi teman-teman karena sudah mengerjakan tugas saya dengan baik. Tentu dalam situasi perkuliahan kita yang sementara ini dilalui secara online, mungkin akan terdapat beberapa gangguan atau keterbatasan dari teman-teman untuk mengerjakan tugas atau dan lain sebagainya ya. Jadi saya juga tidak akan memberatkan teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keterbatasan dalam cara mengerjakan tugas dan lain sebagainya, teman-teman sesuai dengan instruksi saya awalnya, teman-teman cukup hanya saja menulis saja di kertas, kemudian difoto, dan kemudian saya akan bantu ubah file teman-teman ke PDF supaya memudahkan saya gitu. Akan tetapi bagi teman-teman yang pengen diketik juga tugasnya silakan, saya tidak membatasi seperti apa, dan tidak mengharuskan atau memberikan ketentuan yang menyusahkan teman-teman begitu. Oke, agar tidak terlalu panjang, pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai teori etika bisnis. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai etika bisnis secara umum, kritik-kritikannya terhadap etika seperti apa gitu. Nah, kita ketahui juga etika bisnis itu dalam penerapannya, prinsip-prinsip etika itu berdiri atau dapat terlihat pada perilaku manusia secara khususnya. Dan dalam kegiatan usaha tentu etika bisnis terlihat pada kegiatan ekonomi dan bisnis seperti itu. Secara konkret atau secara spesifik gitu, etika bisnis ini memang sering terfokus pada perilaku, perbuatan atau keputusan yang mungkin dinilai etis atau tidak etis dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, akan tetapi memang setiap etika bisnis yang ada itu seringkali pada kenyataannya terbentur dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas secara singkat beberapa teori yang penting dalam pemikiran moral, tentunya moral para pelaku usaha atau bisnis seperti itu. Nah, yang pertama itu ada teori utilitarisme. Nah, pada teori ini, kata utilitarisme ini berasal dari kata Latin utilis yang berarti itu bermanfaat. Jadi dapat dikatakan bahwa teori etika bisnis utilitarisme itu adalah suatu perbuatan yang baik jika membawa manfaat bagi orang yang menerima manfaat. Tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai
keseluruhan seperti itu. Nah, dapat dipahami pula utilitarisme ini sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa utilitarisme ini adalah suatu aturan membatasi diri dari pada justifikasi aturan-aturan moral. Nah, dengan demikian mereka memang dapat menghindari kesulitan dari utilitarisme perbuatan seperti itu. Nah, mungkin agar lebih jelas saya akan berikan contoh. Nah, beberapa tahun terakhir mungkin teman-teman juga pernah dengar kasusnya seperti itu. Di TV, mungkin di berita, itu sangat sering diberitakan permasalahan ini. Nah, mengenai kasus boraks. Nah, kasus boraks ini kan bagaimana si penjual menghasilkan satu produk makanan seperti itu, dalam hal ini bakso. Nah, tentunya bakso itu dibuat atau dikonsumsi oleh konsumennya untuk istilahnya dalam hal makanan seperti itu. Jadi salah satu kebutuhan yang sangat wajib. Jadi manusia memang wajib makan gitu ya. Nah, cuman dalam hal ini adalah manfaatnya. Etika bisnis dalam usaha bakso ini akan sangat tidak etis apabila manfaat yang dirasakan oleh konsumennya itu dirasakan sangat negatif. Dalam hal ini tentu bagi konsumen yang mengkonsumsi bakso atau membeli bakso ini lambat atau lama dia juga akan merasakan sakit gitu, merasakan ada gangguan kesehatan yang akan dialami oleh konsumen yang mengkonsumsi bakso ini. Jadi manfaatnya itu tidak baik. Jadi bisa dikatakan bahwa satu bisnis dikatakan memiliki etika utilitarisme itu ketika apa yang dihasilkan itu bermanfaat baik bagi para konsumennya. Nah, beda kasusnya apabila bakso ini dibuat atau diolah dengan bahan-bahan yang memang seharusnya tidak menggunakan formalin atau boraks seperti itu, sehingga konsumen akan merasa puas dan konsumen juga tidak akan mengalami gangguan kesehatan apabila mengkonsumsinya seperti itu. Jadi itu hal yang istilahnya ini contoh yang ada di sekitar kita ya begitu. Ya, yang kedua itu adalah teori etika bisnis deontologi. Nah, dalam pemahaman teori deontologi memang terkesan berbeda dengan utilitarisme. Jadi jika tadi kita ketahui bahwa utilitarisme itu menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi. Jadi kita tahu tadi perbuatannya ini terus nanti konsekuensinya buruk, maka dia dikatakan tidak etis gitu. Itu pandangan teori etika bisnis utilitarisme seperti itu. Maka dalam deontologi itu benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Nah, deontologi ini itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yaitu deon yang artinya adalah kewajiban. Maka dapat dikatakan ini adalah etika kewajiban. Nah, dalam satu perbuatan pasti ada konsekuensinya. Itu yang dipahami oleh teori ini. Nah, dalam hal ini konsekuensi perbuatan itu tidak boleh menjadi pertimbangan, di mana perbuatan menjadi baik
bukan dilihat dari hasilnya, melainkan karena perbuatan tersebut memang wajib dilakukan, seperti itu. Jadi ini mengenai sebenarnya aturan-aturan yang sudah berlaku seperti itu. Jadi apabila kita mengikuti aturan yang ada, maka kita sudah memenuhi etika kewajiban seperti itu. Nah, deontologi ini itu menekankan pada perbuatan tidak dihalalkan atau tidak dibenarkan karena tujuannya, di mana tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Maka di sini kita tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu aturan-aturan yang memang kita yakini sejak kita terjun di lingkungan sosial atau masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Nah, sebagai contoh itu mungkin kita ketahui seperti kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong kepada orang lain, entah itu melalui perbuatan atau melalui ucapan, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan etika kewajiban, di mana kita memang wajib hukumnya tidak melakukan kegiatan atau tidak mencuri, seperti itu sangat tidak dibenarkan, sehingga satu perbuatan itu dikatakan baik tidak dilihat dari alasannya, seperti itu. Terkadang ada mungkin alasannya orang mencuri karena kebaikan, seperti itu. Nah, itu tidak dibenarkan di sini. Di mana-mana juga pada dasarnya tidak dibenarkan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, selama tujuannya yang baik, tidak menjamin bahwa perbuatan itu menjadi atau dikatakan baik pula, seperti itu. Jadi di sini itu kita tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu tetap baik, seperti itu. Nah, seperti mahasiswa wajib untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk etika kewajiban, karena memang pada dasarnya mahasiswa itu wajib untuk mengerjakan segala tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa, seperti itu. Dan mereka tidak dibenarkan untuk istilahnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh para dosen atau pengajar, seperti itu. Nah, itu yang istilahnya masuk sebagai contoh etika kewajiban di etika bisnis deontologi ini, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah teori hak, di mana dalam pemikiran moral yang dewasa, barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Jadi sebetulnya teori hak ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Nah, sebagai contoh, kita memiliki hak untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, ini salah satu contoh saja, seperti itu. Jadi memang di Indonesia itu kita diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk memilih agama. Tentunya adalah agama-agama yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan teori hak,
seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah teori keutamaan. Nah, apa yang dimaksud dengan teori keutamaan? Keutamaan di sini itu bisa didefinisikan sebagai suatu proses atau watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Nah, ada banyak keutamaan, dan semua keutamaan untuk setiap orang dan untuk setiap kegiatan seperti itu. Nah, di antara keutamaan yang harus menandai bahwa kita disebut sebagai seorang pebisnis adalah kita harus memiliki kejujuran, kepercayaan, keuletan, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus memiliki hal ini apabila kita ingin memiliki identitas sebagai seorang pebisnis. Nah, jadi kejujuran secara umum itu diakui sebagai keutamaan yang pertama dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Jadi orang yang mempunyai keutamaan atau dalam hal ini kejujuran itu tidak akan berbohong atau menipu konsumennya dalam hal mungkin transaksi bisnis atau dan lain sebagainya. Jadi perlu diakui tentang keutamaan kejujuran ini kadang-kadang ada kesulitan juga, dimana mungkin karena tujuan perusahaan atau tujuan bisnis kita yang terlalu tinggi untuk menghasilkan profit yang tinggi, keuntungan yang tinggi, seringkali mungkin pebisnis itu akan tergoda untuk istilahnya mengkesampingkan kejujuran ini, seperti itu. Nah, keutamaan yang kedua itu adalah fairness. Nah, fairness ini juga istilahnya kalau kita terjemahkan ini juga adalah keadilan gitu. Dan memang sangat dekat dengan paham keadilan. Tapi tidak sama juga ya, karena barangkali terjemahan yang tidak terlalu meleset adalah mengenai fairness adalah sikap wajar. Nah, fairness ini adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dengan semua orang dengan apa yang dimaksud dengan istilah wajar, seperti itu. Wajar yang dimaksud di sini adalah apa yang bisa disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam suatu transaksi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini juga adalah salah satu keutamaan yang penting dalam konteks bisnis, di mana kepercayaan harus ditempatkan dalam relasi timbal balik, karena dalam bisnis itu tentu kita tidak memungkiri akan adanya mitra bisnis, seperti itu. Nah, ada beberapa cara mungkin untuk mengamankan istilahnya memberikan kepercayaan, mengamankan kepercayaan kita dengan mitra kita gitu. Mungkin salah satunya ialah dengan memberikan garansi atau jaminan, seperti itu. Jadi kalau kita jual barang, entah itu elektronik atau apa, kita akan kasih garansi, seperti itu. Nah, itu kepercayaan. Maka konsumen akan timbul trust yang tinggi, timbul kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis yang kita jalankan, seperti itu.
Nah, keutamaan yang keempat adalah keuletan. Nah, pebisnis itu harus bertahan dalam banyak situasi sulit ya. Jadi dia harus sanggup mengadakan negosiasi yang mungkin terkadang seru mengenai istilahnya mengenai proyek atau transaksi yang besar nilainya seperti itu seru. Tetapi di lain sisi seorang pebisnis yang bernegosiasi dengan nilai tinggi ya juga harus berani juga mengambil resiko yang tidak kecil. Dalam hal ini mungkin kesalahan perencanaan dan lain sebagainya, karena dalam perkembangannya banyak faktor yang tidak bisa diramalkan. Jadi mungkin pebisnis ada negosiasi pekerjaan yang besar dilakukan 5 tahun jangka waktunya. Nah, senang kan lihat istilahnya kita negosiasi dengan orang hebat gitu. Terus tiba-tiba nilainya kita tahu besar, tetapi kan kita nggak bisa ramalkan gitu 5 tahun ke depan bisnis ini atau perjanjian ini tetap bisa dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Nah, sebagai contoh lainnya ada mungkin kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, seperti itu. Nah, ini contoh teori keutamaan lainnya yang mencerminkan seorang atau perilaku seorang wirausahawan, seperti itu. Ya, singkat saja, perkuliahan kita hari ini tentu saya akan memberikan tugas karena saya tidak mau memberatkan teman-teman dengan terlalu banyak materi. Jadi saya hari ini akan fokus ke teori mengenai etika bisnis. Yang kita ketahui ada 4 teori etika bisnis, dan saya harap teman-teman dapat memahami. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan teman-teman juga saya minta absen di kolom komentar. Tetapi tidak hanya absen, saya harap teman-teman setelah menulis nama teman-teman sendiri di kolom komentar, teman-teman dapat atau saya wajibkan minimal memberikan 1 pertanyaan di kolom komentar, apapun itu mengenai teori etika bisnis. Seperti itu ya, karena hal ini yang akan istilahnya memberikan keyakinan pada saya bahwa teman-teman memang melihat video ini yang pertama, memahami isinya, dan serius mengikutinya. Seperti itu ya. Untuk tugas nanti saya akan jelaskan di WhatsApp group. Apabila ada pertanyaan mengenai perkuliahan ini, saya fleksibel saja. Teman-teman mau istilahnya mau lebih detail di istilahnya lebih personal, bisa langsung chat di WhatsApp pribadi saya. Tapi sekali lagi saya mohon teman-teman untuk bisa melihat waktu seperti itu. Dan tidak lupa saya tekankan lagi untuk teman-teman, saya harap teman-teman dapat mengerjakan setiap tugas yang saya berikan dengan baik, karena tugas itu sangat membantu teman-teman, terutama untuk nilai. Itu tugas. Dan usahakan lagi teman-teman dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau bertanya kepada saya langsung, karena itu termasuk dalam penilaian keaktifan teman-teman, seperti itu. Jadi pada dasarnya saya tidak memaksa teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, tetapi saya di sini
tujuannya membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau silahkan, tetapi bagi teman-teman yang tidak mau atau keberatan, ya itu pilihan, karena teman-teman sudah dewasa, karena statusnya sudah mahasiswa, jadi mungkin sudah bisa belajar mengenai istilahnya belajar lebih dewasa untuk menyikapi segala perintah seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya harap teman-teman selalu menjaga kesehatan, tetap sehat. Semoga kita bisa bertemu di kelas secara langsung agar kita bisa berkuliah dengan istilahnya situasi yang nyaman seperti itu. Baik, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.